Hai, kembali lagi di Anfa Voice dan saya An. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan kisah horor Rumah Sakit Setan. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar tak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebelumnya, terima kasih. Malam itu, seorang pemuda, sebut saja Rudy, ia tengah menyiapkan perbekalan karena ia berniat pulang kampung. Terlihat Rudy juga tengah mengecek motor yang akan ia gunakan. "Bu, saya pamit dulu ya," ucap Rudy kepada ibu kos. Tepatnya jam 9 malam, Rudy beranjak pergi menggunakan motor bebeknya meninggalkan kos-kosannya. Ya, Rudy sengaja pulang kampung pada malam hari. Karena menurutnya pada malam hari, jalan raya yang ia lewati akan sepi, tidak terjebak macet. Biasanya Rudy pulang kampung berboncengan berdua dengan temannya. Namun kali ini, karena temannya tak pulang kampung, Rudy pun pulang kampung sendirian. Singkat cerita, Rudy yang tengah fokus berkendara teralihkan oleh kerumunan lampu di tengah jalan. "Sial, sepertinya ada razia," ucap Rudy di dalam hatinya. Dan setelah Rudy mendekat, ternyata, "Maaf mas, jalan tidak bisa dilewati karena jembatannya ambruk," ucap salah satu penjaga jalan di sana. Ternyata jembatan yang akan dilewati Rudy ambruk. Di tengah kebingungannya, Rudy dihampiri oleh salah satu warga sekitar yang juga menjadi penjaga jalan. "Mas, lewat jalan alternatif saja mas, di sebelah sana," ucap warga itu. Tak pikir panjang, setelah mendapat arahan, Rudy pun langsung tancap gas menuju ke arah jalan alternatif. Tepat jam 11 malam, Rudy yang memang baru pertama kali melewati jalan alternatif itu agak sedikit ketakutan. Takut jika ia malah kesasar. Ditambah jalan perkampungan yang memang sudah sepi. Hanya beberapa gelintir pemuda saja yang terlihat tengah nongkrong. "Permisi mas," ucap Rudy sembari memacu motornya pelan. Namun para pemuda itu tak menjawab sapaan Rudy. Dari kejauhan, Rudy melihat dari balik spion motornya. Tampak para pemuda yang ia sapa tengah memperhatikannya sembari menggelengkan kepala. Hal itu tentu membuat Rudy tak habis pikir. Tak selang beberapa lama, Rudy pun baru tersadar jika hanya dia yang melewati jalan itu. Dan ia juga baru sadar jika sudah tak ada lagi rumah warga di sepanjang jalan yang ia lewati. Karena takut salah jalan, Rudy pun memutuskan untuk berhenti di bawah lampu jalan, berharap ada pengendara lain yang melewati jalan itu. Sembari menyalakan sebatang rokok, Rudy pun terus memandangi jalan. Hingga tiba-tiba terlihat sebuah cahaya senter dari kejauhan. Dan setelah dekat, ternyata cahaya senter itu berasal dari seorang laki-laki yang tengah menatih wanita hamil. Melihat itu, Rudy pun langsung menghampiri laki-laki itu. "Maaf mas, mau kemana malam-malam?" tanya Rudy. "Mau bawa istri saya ke rumah sakit mas," jawab laki-laki itu. "Kok jalan kaki mas? Kasihan istrinya." "Iya, soalnya saya nggak ada motor. Angkutan juga sudah nggak ada yang lewat mas." Mendengar itu, Rudy pun melihat jam di tangannya. Dan Rudy pun baru tersadar jika ternyata sudah pukul 1 malam. Karena merasa iba, Rudy pun langsung menawarkan diri untuk mengantarkan mereka.
Karena tak mungkin bonceng bertiga, Rudi pun memutuskan untuk mengantarkan si wanita terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, si wanita menunjukkan jalan kepada Rudi di mana lokasi rumah sakitnya. Dan setelah sampai, betapa terkejutnya ketika Rudi melihat rumah sakit itu begitu besar dan mewah. Rudi pun heran, kenapa bisa di samping jalan perkampungan yang kecil terdapat rumah sakit yang begitu besar dan mewah. Namun Rudi mencoba untuk berpikir positif. Mungkin karena wilayah itu begitu maju, makanya ada rumah sakit yang sebagus ini di kampung. Singkat cerita, Rudi pun menjemput si laki-laki. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Rudi pun ngobrol dengan laki-laki itu. Ternyata nama laki-laki itu adalah Wario dan istrinya bernama Rusmi. Dan calon anak yang sedang dikandung Rusmi adalah anak pertama setelah 10 tahun mereka menikah. Singkat waktu, mereka pun sampai di depan gerbang rumah sakit. Rusmi yang tengah menunggu Rudi dan Wario pun langsung mengajak mereka masuk karena perutnya semakin terasa sakit. Tampak di depan gerbang ada seorang satpam yang tengah berjaga di dalam pos. "Malam, Pak," sapa Rudi dengan sopan. Namun satpam itu tak merespon sapaan Rudi dan hanya melihat dengan tatapan kosong. Dan ketika Rudi hendak memarkirkan motornya, ia pun heran karena tak ada motor lain di tempat parkir. Setelah memarkirkan motor, Rudi pun langsung menyusul Wario kembali. "Loh, kok di sini, Mas? Istrinya kemana?" tanya Rudi kepada Wario. "Sudah ditangani dokter, Mas." "Sini duduk dulu, Mas," ucap Wario. Rudi pun duduk di ruang tunggu bersama Wario. Sembari menunggu, Rudi pun memperhatikan ke sekeliling. Tampak banyak sekali para perawat dan dokter yang berjalan hilir mudik, seperti tengah sibuk menangani pasien. "Mas, kok saya nggak lihat pengunjung rumah sakit ya selain kita?" tanya Rudi kepada Wario. Si Wario pun hanya tersenyum dan menggelengkan kepala tanpa menjawab pertanyaan Rudi. Rudi yang merasa sudah terlalu lama di rumah sakit pun berniat melanjutkan perjalanannya. "Mas, maaf, saya mau lanjut perjalanan saja ya," ucap Rudi. "Loh, tanggung, Mas. Istirahat dulu aja di sini. Besok pagi Mas lanjut lagi perjalanannya," ucap Wario. Namun karena Rudi ingin cepat sampai tujuan, Rudi pun tetap bersikeras melanjutkan perjalanan. Dan saat Rudi tengah menghampiri motornya, tiba-tiba Rudi merasa ngantuk. "Sial, kok tiba-tiba ngantuk banget sih?" ucap Rudi. Karena rasa ngantuk yang amat, Rudi pun tak kuasa untuk melanjutkan perjalanan. Lantas, Rudi memutuskan untuk menghampiri kembali Wario. Namun setelah sampai di ruang tunggu, Rudi tak melihat ada Wario di sana. Hanya ada para suster yang memang sedari tadi hilir mudik. Rudi pun mengira Wario tengah bersama istrinya di ruang pemeriksaan. Karena rasa ngantuk yang sudah tak tertahankan, Rudi pun membaringkan tubuhnya di kursi yang berada di ruang tunggu. Singkat waktu, di pagi harinya, Mas, bangun. Ngapain tidur di sini?" Rudi pun terbangun, dan di sampingnya sudah ada 3 pemuda yang semalam ia sapa. "Lagi nungguin Mas Wario dan istrinya, Mas," ucap Rudi sembari mengucek-ngucek matanya. "Wario siapa, Mas?" ucap salah satu pemuda itu. "Wario yang istrinya sedang hamil, Mas," jawab Rudi.
Tiba-tiba ketiga pemuda itu pun seperti terkejut mendengar kesaksian Rudy. Di sisi lain, Rudy yang sudah sadar melihat ke sekeliling. Dan betapa kagetnya Rudy, tampak di sekelilingnya ada bangunan tua yang sudah dipenuhi rumput liar. "Ini di mana, Mas?" "Tadi malam saya berada di rumah sakit bersama Mas Waryo. Kok sekarang berada di sini?" tanya Rudy kebingungan. Dan setelah mendengar penjelasan dari ketiga pemuda itu, terkejutlah Rudy. Ternyata yang dia kira rumah sakit mewah ternyata hanya bangunan kosong yang sudah terbengkalai, yang memang dulunya adalah bekas rumah sakit. Dan Waryo ternyata sudah meninggal, karena menurut penuturan tiga pemuda itu, saat persalinan istri dan bayinya meninggal, sehingga Waryo pun depresi dan bunuh diri. Ya, istri dan bayinya itu meninggal di bekas rumah sakit yang ditiduri oleh Rudy. Mendengar penjelasan itu, Rudy pun kaget bukan main. Ia tak menyangka jika Waryo dan istrinya itu adalah hantu. Singkat waktu, Rudy pun pamit kepada tiga pemuda itu dan bergegas pergi. Karena masih syok, Rudy pun memutuskan kembali ke arah perkampungan yang semalam ia lewati. Rudy menyempatkan mampir ke warung kopi yang berada di kampung itu. "Mas, pagi-pagi dari mana? Kok kelihatannya capek banget?" tanya si penjaga warung. Rudy pun menceritakan apa yang dia alami semalam kepada penjaga warung itu. Dan setelah penjaga warung itu mendengar penjelasan Rudy, si penjaga warung pun memberitahu suatu hal kepadanya yang membuat Rudy semakin shock. Karena ternyata tiga pemuda yang Rudy lihat semalam dan juga yang telah membangunkannya itu ternyata adalah sosok penunggu bekas rumah sakit itu. Mendengar penjelasan penjaga warung, Rudy pun langsung tampak pucat. Ia tak menyangka jika semua orang yang ia temui semalam adalah sosok hantu. "Mas ngapain lewat jalan ini malam-malam sendirian? Padahal warga kampung sini tak ada yang berani lewat malam-malam, apalagi melewati bekas rumah sakit itu," tanya si penjaga warung. "Iya mas, soalnya jembatan di sana rusak, jadi saya diarahkan lewat sini," jawab Rudy. Dan betapa lebih terkejutnya Rudy, karena menurut penuturan si penjaga warung, sebenarnya jembatannya tidak rusak. Selesai. Demikianlah kisah horor yang dialami oleh Rudy. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya An pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.